Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 143 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita boleh bersama lagi dalam persekutuan doa pagi yang dilakukan secara online. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersukacita bahwa di dalam segala kenyataan kehidupan, Engkau berkarya indah. Mampukan kami ya Tuhan, untuk memahami rancangan-Mu, agar kami boleh menjadi berbahagia, karena kehendak-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Maka kami ingin kembali membuka hati dan pikiran kami, bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan siap diperbaharui untuk menyatakan buah-buah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Pimpinlah hamba-Mu, agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Selasa, tanggal 28 Maret 2023. Senang sekali jika kita bisa bersekutu dalam doa. Mari, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kita membaca kembali, Ayo. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10. Mari ambil Alkitabnya, kita menyimak bersama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan-kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ia bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ia bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenarannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkait Tuhan, gimana penghayatan masa Prapaskah yang sudah saudara lakukan sampai hari ini? Kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Ya, bagaimana? Oh ya, 6 yang terakhir ya, ini 6. Ya. Nah, apakah ada perubahan yang berarti dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus? Ya, ketika kita menghayati masa-masa sengsara ini, kita makin memahami karya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau tema hari ini adalah hidup tanpa Kristus, artinya kita didorong lagi untuk memaknai bagaimana hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita melihat simbol salib, apa yang saudara-saudari Bapak Ibu pikirkan? Apa makna salib bagimu? Ini ada 3 bentuk simbol salib ya. Satunya yang hitam biasa saja, satunya agak artistik lah, tiduran. Yang satunya lagi ada 3 salib. Nah, mana nih yang paling berarti? Mana yang paling langsung bisa kita hayati? Semuanya sama simbol. Simbol itu bisa berkata-kata, bisa berfungsi kalau kita memahami maknanya. Bagaimana? Saudara-saudara yang memakai kalung salib, menggunakan simbol salib, apa maknanya setiap kali melihat di leher saudara tergantung kalung salib? Atau mungkin di rumah, dimanapun. Ketika Anda melihat simbol salib, apa maknanya? Biasa saja, sekedar ornamen, atau ada artinya. Sekali lagi, ketika simbol itu mewujudkan maknanya, maka ia berarti dalam kehidupan kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Salib mengubah hidup kita. Ketika Yesus disalib, maknanya bukan sekedar cerita dongeng atau cerita yang ada dalam Alkitab, tetapi sungguh-sungguh merasuki dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat makna yang salib itu, ada perubahan di dalam hidup kita. Mari kita pahami dulu kehidupan kita. Bapak Ibu sebagai Tuhan, kadangkala kita merasakan kehidupan kita itu, perjalanan kehidupan kita itu berliku-liku, naik turun, nggak jelas arahnya mau kemana, bingung, maju enggak ya, mundur, kok kita mundur aja sih atau diam saja, kemana arah tujuan kita. Nah, pada saat-saat perjalanan kehidupan kita membingungkan, menakutkan, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita menghadapi perjalanan kehidupan kita? Apakah Kristus atau identitas kita sebagai pengikut Kristus sungguh membuat perbedaan? Apakah identitas kita sebagai pengikut Kristus ketika menghadapi kehidupan yang berliku, yang menakutkan, yang membingungkan, Kristus itu sungguh-sungguh berarti dan mengubah atau menguatkan perjalanan kehidupan kita menjadi lebih baik.
atau kita merasa hampa? Dalam bahasa Yunani, hamartia yang diartikan dosa, itu maknanya meleset dari arah yang seharusnya. Jadi ketika perjalanan kehidupan kita terarah pada satu tujuan tapi meleset kepada arah yang tidak seharusnya, maka hati-hati, mungkin kita berdosa. Jadi dosa itu bukan sekedar membunuh, berzina, mencuri, tetapi ketika perjalanan kehidupan kita tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka mungkin kita sedang berdosa. Dan segeralah kembali kepada arah yang seharusnya. Nah, di dalam segala kehidupan kita, coba kita lihat. Apakah ketika kita sedang bergumul dalam permasalahan, sakit, pergumulan, relasi antar keluarga, kehidupan yang menakutkan, atau ada banyak hal-hal dalam kehidupan yang tidak bisa kita dapatkan. Apakah kita merasa hampa? Lalu kita, aduh bagaimana jalan hidup kita? Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Rasul Paulus menunjukkan bahwa ia pernah tersesat, ia pernah merasa hampa hidupnya ketika kehidupan dunia ini mengubahnya kepada jalan yang tidak seharusnya ia ikuti. Dan di dalam segala keperdosaannya itu, Paulus mencoba untuk mencari jalan yang benar. Ia tidak mau terus disesatkan oleh egonya. Ia tidak mau disesatkan oleh kesombongan identitasnya sebagai kaum elit waktu itu yang menangkapi orang-orang pengikut Kristus. Coba kita tanya dalam diri kita masing-masing. Apakah dasar kebahagiaan hidup kita hanya didasari oleh keinginan duniawi, gaya duniawi? Misalkan ketiadaan pengampunan, tidak ada saling memaafkan, mempermalukan, membuat orang lain menjadi hancur ketika ia tersesat. Bukan malam menyambut baik orang yang mau bertobat, menciptakan kehidupan lebih baik, tetapi hidup tanpa kabar baik. Ataukah kita hanya berpusat pada ego kita? Yang penting aku, tidak peduli orang lain. Jika hal itu terjadi, mari kita tanya. Jangan-jangan kita hidup tanpa Kristus. Karena ketika kita hidup dengan Kristus, menghayati masa-masa prapaskah, kita tahu bagaimana pengorbanan, kita tahu bagaimana usaha Yesus untuk terus berjalan menuju Golgota. Hati-hati, jangan melenceng. Jangan sampai pergumulan kehidupan, ketakutan, ego membuat hidup kita menjadi justru makin merasa hampa karena kita melenceng dari kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah, ayo kita hidup terarah pada satu tujuan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Hidup bersama-sama dengan Kristus, kita memiliki anugerah pengampunan yang membuat kita hidupnya ringan, langkah hidup kita penuh dengan sukacita.
menata hidup menjadi lebih baik dan terarah pada satu tujuan, yaitu menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang menerima anugerah, yang menjadi tubuh Kristus. Dan ketika kita sudah terarah pada tujuan adalah ketika kita hidup dalam Kristus, maka apapun yang terjadi, ringan langkah kita. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Hidup tanpa Kristus membuat kita tanpa pengharapan, membuat kita hanya ingat pada dosa-dosa kesalahan. Tetapi ketika kita menatap masa depan turut dengan kasih Tuhan, terarah pada satu tujuan. Kiranya karya kasih Kristus terus kita hayati dalam kehidupan kita. Melalui karya kasih Kristus, kita berani mendekati Allah. Kita menjadi umat Allah yang penuh. Walaupun kita lemah, walaupun kita berdosa, tetapi Allah memberikan keselamatan, hidup baru. Mari kita merestart, memperbaharui kehidupan kita yang penuh dengan dosa, dengan berani mendekatkan diri pada Allah, untuk bertanya kembali, untuk menajamkan panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dan dengan demikian, ubahlah pandangan hidup kita. Ketika kita hidup karena ego-ego kita, ketika kita hidup karena hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita harus kembali ingat bahwa identitas kita adalah sebagai pengikut Kristus. Saksi Kristus. Sebagai suami, ya saksinya Kristus. Sebagai istri, sebagai apapun, sebagai pekerja, sebagai manusia yang berdosa, tetapi dilayakkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Maka bersyukurlah. Ketika kita dipandang sebagai saksi Kristus, kita perlu mengantisipasi keraguan dalam hidup kita dengan bersyukur. Antisipasi keraguan kita bahwa aku memang tidak layak. Tetapi kasih Kristus membuat kita mempunyai pengharapan. Dan demikian, ketika kita selalu bersyukur, karena kita adalah orang-orang yang diberi anugerah karya dalam kasih Kristus. Kita hidup karena iman. Ada tujuan yang mulia yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Ada cinta kasih Tuhan yang kita kabarkan kepada warga kita, kepada gereja kita, kepada dunia dimanapun kita berada. Ketika kita hidup tanpa Kristus, hanya ego yang menguasai kita. Tetapi ketika hidup dalam karya kasih Kristus, maka kita siap menjadi umat Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan. Maka, Bapak Ibu, saudari dan adik-adik yang diberkati Tuhan, ayo kita hayati hidup kita sebagai pengikut Kristus yang siap menyatakan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Salib memang simbol. Dan simbol itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak menghayati kasih Allah yang besar yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Dan berbahagialah ketika kita menjadi pengikut Kristus. Karena kita dilayakkan untuk hidup berbuah. Masih ingat tadi akronimnya berbuah? Bahwa kita sungguh-sungguh menghayati kasih Kristus. Selamat berbuah dalam kasih Kristus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita bahwa kami saat ini terus dikuatkan, terus dimampukan, terus dihibur sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kami yang menamakan diri sebagai orang Kristen, Tuhan tolong agar kami sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang terjadi kami tahu bahwa rancangan-Mu, ya Bapa Surgawi, adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Di tengah segala kesusahan, pergumulan, kehidupan kami, Tuhan tolong agar kami boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen agar suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua boleh saling menguatkan, saling menghibur dalam sukacita kehidupan berkeluarga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, berikan hati yang gembira. Bagi keluarga yang mendampingi anak, pasangan hidup, yang mendampingi keluarganya yang sakit, Tuhan hibur juga agar di dalam kasih Tuhan, baik yang sakit maupun yang mendampingi, mempunyai hati yang gembira untuk menantikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Bapa di dalam surga yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan keuangan keluarga, keuangan dirinya, Tuhan berkati mereka agar selalu merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk single parent, Tuhan, orang tua tunggal, baik ayah maupun ibu, ya Tuhan berkatilah mereka agar mereka boleh mendampingi anak-anak dengan segala hal yang baik. Bapa di dalam surga, kami bersukacita Engkau telah memberikan anugerah kami hidup sebagai jemaat GKI Surya Utama. Bapa berkatilah majelis jemaat, Bapa berkatilah setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersukacita bahwa hari Minggu tanggal 26 Maret lalu telah diteguhkan para penatua dengan masa pelayanan 2023-2026. Tuhan tolong berkatilah, pimpinlah Pak Wartono, Pak Nathanael Michael Susanto, Ibu Jumidar Teh Hutagaul. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat 3 calon penatua itu menjadi penatua yang telah diteguhkan untuk masa pelayanan bersama-sama dengan majelis jemaat yang sudah ada. Tuhan akan memberkati juga Marsiano Putra Rusli, Ibu Dece Wahyu, Pak Wijaya Noto Susanto, Melisa Puspita, Pak Hadi Wijaya Gunawan, mereka yang melanjutkan masa pelayanannya yang kedua. Tuhan berkatilah agar mereka bersukacita dalam segala hal yang ada. Kami juga berdoa untuk Ibu Indrawati Kartawinata yang karena satu dan lain hal akan diteguhkan menyusul sebagai penatua masa pelayanan 2003-2026. Tuhan berkatilah Ibu Indrawati Kartawinata agar makin kuat, makin mantap untuk melayani Tuhan sebagai penatua di GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk semua proses penyusunan program pelayanan. Tuhan tolong semuanya sudah dilakukan agar semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga GKI Surya Utama makin menyatakan cinta dan kasih Kristus sebagai Sang Kepala Gereja dalam setiap ladang pelayanannya. Berkatilah setiap guru sekolah minggu, pelayanan di remaja, pemuda, dewasa, lansia, semuanya itu boleh menyatakan cinta dan kasih Tuhan. Sehingga GKI Surya Utama boleh terus memuliakan nama Tuhan. Bapa berkatilah juga masyarakat sekitar Republik Indonesia, bahkan kehidupan umat manusia, agar boleh merasakan kekuatan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kasih Tuhan.